Shalom Alahim, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Segala puji syukur dan hormat bagi kemuliaan Tuhan Bapa Surgawi, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Sungguh kita bersyukur kepadanya, Tuhan berikan hari baru bagi kita, yang oleh karenanya kita pada saat ini dapat berjumpa bersama dengan Radio Petra 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan sesanti sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini, menggemakan semangat The Voice of Love and Peace melalui siaran Renungan Embun Pagi. Rabu 23 Agustus 2023 bersama saya Pendeta Purwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Mari kita menyatukan hati di dalam doa untuk mendengarkan sabda Tuhan. Ya Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi ini kami naikkan syukur. Engkaulah Tuhan sumber pertolongan kami, menganugerahkan berkat sehingga kami dapat berhimpun melalui sarana telekomunikasi, yakni Radio Petra 105 FM. Melalui kegiatan yang menyemangati kami, dan secara khusus pagi ini Tuhan dengan renungan embun pagi. Dengan segala keberadaan yang ada pada diri kami masing-masing, Tuhan senantiasa memberkati kami, hingga Engkau mampukan kami dengan Roh Kudus untuk mendengarkan sabda Tuhan. Roh Kudus pun bukan kami memetik hikmah dan melaksanakan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Bapak melalui Injil Matius 8 dengan 13, tidak saya sampaikan demikian. Matius 8 ayat 1 sampai dengan 13 dengan tema mampu dan mau. Setelah Yesus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Seorang sakit kusta lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuhan, jika mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku jadi." Seketika itu juga daripada kustanya. Ingatlah, jangan engkau pada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika seorang perwira mendapatkan dia dan memujinya, karena sakit lumpuh dan sangat menderita. Kata Yesus kepadanya, aku menyembuhkannya. Tetapi
Tuhan, aku Tuhanku, maka sembuh, sebab diku ada sudah. Jika itu pergi, maka pergi, dan kepada maka ia datang, atau kerja, maka ia mengerjakannya. Setelah dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, dan duduk Iska dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu berkata kepada perwira itu, dan jadilah kepada seperti yang kau percaya. Maka saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian setiap orang mendengarkan sabda Tuhan, memetik hikmahnya, dan melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak yang diberkati Tuhan, bacaan kita dari 2 perikop yang mengisahkan percakapan Yesus dengan seorang yang sakit kusta dan seorang perwira. Sangat menarik untuk kita perhatikan bahwa percakapan tadi merupakan hal yang membuat kita akan mengerti tentang Tuhan Yesus, seorang yang sakit kusta dan juga seorang perwira. Apa respon maupun reaksi ketika seseorang dan bereaksi atau merespon terhadap apa yang diinginkan seorang yang sedang sakit kusta maupun seorang perwira yang hamba atau pembantu sedang sakit dan sangat menderita. Diberkati Tuhan, kusta tentu sangat luar biasa, lahir batin, di dalam sangat mengganggu karena penampilan fisik yang menilai bahwa orang yang sakit kusta tidak tahir atau dianggap berdosa hingga Tuhan. Sangat-sangat mengganggu fisik maupun mental orang yang sedang sakit kusta. Seorang yang hambanya sakit juga menyaksikan atau melihat atau merasakan penderitaan hambanya. Dia sakit, dia merasakan sakitnya hamba yang ada di dalam rumahnya. Dan ketika ia bertemu Yesus, kuasa
adalah tentang bagaimana terbebas dari penderitaan atau apa yang diderita oleh orang lain. Bahwa di tengah hidup ada perjuangan. Atau semangat. Jadi tetap untuk juang atau juangkan penderitaan diri sendiri atau untuk Tuhan yang punya kuasa. Dan ternyata atas perjuangan Tuhan memberikan anugerah. Meskipun dengan segala atau kemampuannya mempertahankan harganya dan ujian untuk sampai berkat. Yang kedua, kita melihat tentang bagaimana dua pribadi juga, yakni Tuhan Yesus dan perwira. Apa Yesus yang punya kuasa dengan orang sederhana? Ternyata Yesus dan ketika itu orang yang sakit kusta, Yesus mau agar orang ini melakukan perintahnya. Tidak kemampuan yang ada pada dirinya. Ia bagi pada orang yang meminta tolong. Ia memberi yang oleh anugerah dari Bapa menjadi yang sederhana. Dan dari posisi perwira Kapernaum, dia seorang artinya punya namun perwira dari Kapernaum ini juga memiliki respek dirinya di hadapan Yesus. Ini Yesus ada hati ia atau karena sebagai perwira punya bawahan, melakukan perintah dari perwira maka pasti dijalankan. Namun dirinya bahkan merendahkan hatinya. Bapak Ibu, ini adalah kadangkala kita melihat bahwa seseorang ketika memiliki kemampuan, ia memanfaatkan kemampuannya dengan cara seleranya, sesuai dengan keinginannya. Mohon maaf, bukankah seringkali kita mendengar dalam satu percakapan orang mengatakan, kalau mau, ya sudah saya hajar, ya sudah saya pukul, ya sudah saya aniaya, kalau saya mau. Hati manusia, di dalam hati manusia masih ada kesempatan untuk berpikir menalar, agar orang yang lain, entah itu harta, entah itu jabatan, kedudukan, masih ada penyadaran diri dan tidak terjebak emosi. Seorang perwira kedudukan yang tinggi tentu saja,
dengan apa mendengar jawab atau respon dari Yesus, atau mungkin kita semua juga berhadapan dengan situasi pergumulan yang kadangkala kita meresponnya dengan tidak baik, bisa saja muncul emosi. Kita mungkin seringkali berhadapan dengan gengsi, dengan harga diri, atas berbagai keinginan saya, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Namun kita belajar tentang bagaimana sikap dari firman Tuhan ini tadi, supaya dengan demikian hidup ini dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Dan Tuhan ternyata menggunakan hati, dan Tuhan manusia yang ia hadapi, yang mengungkapkan kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita mampu, mari kita berefleksi untuk tidak memanfaatkan kemampuan kita dengan hak atau hal-hal yang di luar kendali, justru atau memunculkan sikap bagaimana kita rendah hati di hadapan Tuhan dan juga sesama. Lalu mengedepankan kesungguhan kita untuk mau melaksanakan perintah Tuhan. Karena hati akan memunculkan aspek respon dan reaksi itu yang dilihat Tuhan, dan iman. Saya rasa seorang yang sakit kusta telah diberkati Tuhan dengan kesembuhan, mau melaksanakan perintah Tuhan. Dan perwira yang begitu kuat memperjuangkan hambanya. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga memiliki untuk terhadap mereka yang dalam kondisi tertentu memerlukan pertolongan dan perlu diperjuangkan. Semoga hal ini menyemangati kita sekalian untuk melihat hal baik dari Tuhan. Dan Yesus menyatakan bahwa orang-orang Israel gagal akan di luar Israel yang akhirnya dapat merasakan perjamuan surgawi dengan orang-orang kudus yang Tuhan kasihi. Dan kita tidak akan membiarkan hidup ini masuk di dalam suasana di luar kerajaan Allah yang hanya ada ratap dan kertak gigi. Sungguhnya kita akan diberkati oleh Tuhan mewartakan hal baik ketika kita mampu, tidak perlu menunggu waktu. Ketika kita mampu, tidak perlu menunggu kita memiliki apa yang kita harapkan dengan derajat, pangkat, harta. Sesungguhnya hidup ini sebagai sarana penyelenggaraan hidup yang sederhana, luar biasa, termasuk eksistensi hidup ini, adalah cara Tuhan memampukan kita untuk menjadi berkat dengan kerendahan hati, dengan penalaan, dan tidak terjebak pada keinginan yang membabi buta maupun emosi sesaat, bahkan dendam kesumat berkepanjangan. Kita akan melihat peristiwa hidup ini bahwa saya, Bapak Ibu sekalian, diberkati oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, mau kehendak Tuhan hingga benar-benar menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas firman yang Engkau anugerahkan. Mampukan kami melaksanakan kehendak-Mu dengan niat dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang peduli dan berjuang dalam kehidupan ini dengan kepedulian yang sungguh nyata, agar kami menjadi pelaku sabda Tuhan. Sekali perjuangan itu ada pergumulan persoalan sebagai ujian kehidupan, namun Tuhan melihat hati kami serta kesungguhan melaksanakan kehendak Tuhan, Engkau jadikan berkat. Pagi ini Tuhan, bersama dengan Radio Petra, kami mohon kelangsungan berkat Tuhan untuk tugas kewajiban yang akan kami laksanakan. Engkau berkati tugas kewajiban dari
orang tua, warga dewasa hingga yang lanjut usia, dan berkat kekuatan, kesehatan, keselamatan. Ketika sakit yang diderita, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan teguh dengan perjuangan menjalani pendadaran kehidupan. Dengan terus nanti dengan berkat Tuhan, Engkau akan memberkati hingga memiliki berharap kelangsungan berkat hanya pada Tuhan. Berkat niat baik untuk hidup rukun, damai, gigih, berjuang, berusaha, bekerja, berwirausaha dengan kata ataupun yang purna tugas. Tuhan berikan semangat. Anak melalui pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, ataupun berjuang melanjutkan tugas kewajiban, mencari jodoh, mencari pekerjaan, mencari sekolah, mencari perguruan tinggi, berkati ya Tuhan. Seiring dengan tahun ajaran baru, berkati Tuhan. Secara khusus pendidikan yang ada di Yogyakarta, yang di luar Yogyakarta, maupun yang ada di luar negeri, Tuhan berkati senantiasa. Mampukan kami melaksanakan kehidupan ini di tengah kesulitan yang ada. Mampukan kami menghayati setiap hal dengan berkat Tuhan, dari yang sederhana maupun yang luar biasa. Kami ucapkan syukur kepada Tuhan melalui apa yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan, bentuk kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berdedikasi, berkepribadian Kristiani sebagai milik imitatif. Mampukan kami Tuhan meneladani Yesus Kristus dengan segala kemampuannya, dengan segala hal Yesus mampukan untuk melihat hati dan iman manusia. Mampukan kami untuk melihat kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul kesulitan maupun juga penderitaan yang dialami, dirasakan. Tuhan kuatkan dengan Roh Kudus yang bekerja dengan daya juang, dengan tetap memelihara iman, hingga Engkau perkenankan dapat merasakan makna karya dan kehendak Tuhan dalam kerajaan surga, sebagaimana kesaksian sabda Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami mohon kelangsungan berkat-Mu untuk saudara Hermet Widodo, Koster GKJ Mino Martani, karena ibundanya yang Ibu Sunarwi Engkau panggil dalam keabadian, dan siang nanti akan dilaksanakan pemakaman. Kiranya boleh berlangsung baik apa yang bersama keluarga serta majelis GKJ Mino, untuk segala sesuatu yang boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, sehingga bersama jemaat dan majelis GKJ Mino Martani, saudara kami Hermet Widodo dan keluarga boleh merasakan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Juga kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberkati Bapak Pagianto dan anggota keluarga pasca seripah sepeninggal Ibu Sri Sugianti Pagianto kepanggil dalam keabadian. Segala sesuatunya telah berlangsung dengan baik dan lancar karena berkat penyertaan Tuhan dalam proses pemakaman. Kami serahkan ya Tuhan pergumulan bangsa dan negara kami, dan rencana ke depan untuk mewujudkan damai sejahtera bagi bangsa dan negara kami dengan segala persoalan, pergumulan, tantangan, dan hambatan. Ya, terus menunjukkan hal baik, jadi dengan suasana kemerdekaan yang masih kami hayati, kami rayakan, untuk kami dapat merasakan kesejahteraan atas bangsa dan negara Indonesia yang Tuhan berkati. Seiring dengan perubahan kehidupan ini dengan cinta lingkungan hidup, dengan perjuangan sederhana maupun yang luar biasa. Mampukan kami terus merawat kehidupan ini, dan Tuhan punya keadilan terhadap mereka-mereka yang merusak kehidupan ini dengan cara Tuhan. Hindarkanlah kehidupan ini dari kehancuran, karena Tuhan mencintai dunia ini, mencintai alam semesta ini, mencintai kami.
maka tolong kami Tuhan juga dapat berbuat untuk cinta lingkungan hidup, bagi harkat martabat manusia yang terus menuju pada hal baik dengan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Demikiannya Tuhan pokok doa yang dapat kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena bimbingan Roh Tuhan yang kudus, kami berdoa. Amin. Demikian para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kiranya firman Tuhan melalui perenungan saat ini dalam acara renungan Embun Pagi dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan 13 menolong kita untuk terus bersukacita, bersyukur di dalam naungan kasih Tuhan yang dapat kita wujudkan senantiasa. Oleh karena itu, saya Pendeta Perwantoro Kurniawan dari Gereja Jawa Ambarukmo undur diri, dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta dengan Bapak, Ibu, saudara sekalian, dan juga Radio Petra FM 105.7 yang Tuhan berkati.